Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama Anarki X atau dalam channel Kalau Bayo Arki kali ini atau GB Channel. Kali ini saya akan kembali bermain Mobile Legend di sini untuk sekedar apresiasi saya saja terhadap Mobile Legend yang memang ternyata masih tetap saya mainkan, dan entah saya bermain secara baik atau tidak, tapi paling tidak ini semua hanya untuk bersenang-senang juga dari untuk teman-teman squad di GM4F atau Comet for Fun. Ya, kita bermain-main gila-gilaan ya, hanya untuk senang-senang, melatih kekompakan dan juga tahu atau paham tipe karakteristik pemain-pemain Mobile Legend di sini. Dan seandainya bisa terus menang mungkin ya syukur, tapi kalaupun tidak, paling tidak ada hiburan waktu senggang kita di sela, seperti misalnya kalau saya membuat video mata kuliah, dan kali ini kembali saya bermain-main dengan Mobile Legend. Kali ini saya akan memainkan klasik, dan kebetulan untuk menyelesaikan misi menggunakan marksman atau MM 5 kali saya baru memainkan itu 2 kali, dan ini mau yang ketiga. Jadi karena misinya harus selesai dalam 5 kali menggunakan marksman sebetulnya itu memang yang kita mainkan pertama. Saya akan menggunakan Layla, dan coba di sini. Dan ada beberapa memang entah saya akan jadi noob atau tidak, karena biasanya ketika saya menggunakan Layla saya akan dituduh nyampah. Tapi semoga aja menemukan teman-teman ketika bermain solo, menemukan teman-teman yang memang dengan spontan akan menjadi kompak. Yuk kita lanjutkan, langsung saja kita masuk ke Land of Dawn untuk klasik. Karena kalau menggunakan rank saya khawatir justru menjadi beban teman, atau ketika kalah justru akan jadi beban sendiri bagi saya ketika membuat mereka menjadi kalah tanpa bisa banyak membantu atau mensupportnya. Lanjut aja, langsung kita mulai. Kita main klasik aja ya. Kita coba. Apakah kita akan kalah atau menang, nggak tahu nih. Karena saya juga sambil belajar untuk menggunakan Layla di sini, karena saya sudah bermacam gear, tapi sering aja pasti pilih Layla sebagai MM. Tapi tetap aja rasanya itu belum menemukan gear yang tepat, skill yang tepat, atau sebetulnya cuma masalah karena memang masalah jempol aja yang udah tidak terlalu lincah lagi, sehingga selalu kesulitan untuk memainkannya secara lincah, apalagi jika permainan itu melambat. Kebetulan ini banyak skin gratisan yang saya peroleh dari beberapa undian dan menyelesaikan misi. Lalu kemudian kadang-kadang saya saya pakai yang mana ya? Saya pakai yang sering saya biasa. Nah, ini dia juga di sini juga menentukan apa yang sering biasa saya lakukan, hero apa yang saya mainkan. Biasanya saya akan lebih banyak ke support atau mage yang lebih ke arah pasif, dan lebih ke arah hanya mendukung teman saja. Nah, itu sering kerepotan ketika diandalkan menjadi sesuatu yang harus melindungi teman, dalam arti lebih banyak seperti terbeban untuk ketika tidak mendapatkan banyak kill atau lebih banyak matinya. Itu cukup membuat nervous, cukup membuat
apa namanya, ada istilah gugup atau dan sebagainya. Oke, ini berapa persen? Nah, apakah di sini saya bisa menang? Maaf, itu banyak gangguan, dan di sini terbiasa menggunakan suara yang sangat keras. Oke, kita mulai. Saya tadi memulai dengan menggunakan emblem assassin, maksudnya dia bukan assassin, tapi emblem umum, emblem fighter, karena itu yang paling apa namanya, HP-nya paling tinggi, lalu kemudian semacam kekebalannya. Oke, teman minta saya untuk ke atas. Waduh, agak serem juga karena Wan itu kecepatannya juga luar biasa. Dia termasuk hero yang OP. Nah kan belum siap apa-apa, atau mungkin saya tadi memang salah jalan, harusnya dari belakang kurang. Coba lihat kita ada komen atau tidak. Oke. Saya coba tetap jaga atas, walaupun di atas nampaknya kami sudah menjaga, dan nampaknya di map kita bisa lihat ada war di sana, wall daerah Solo di bottom line atau di bagian bawah. Oke, saya coba membantu Mitchell. Oke, tambah. Waduh, kasihan si Lena. Oke, ternyata Johet minta bantu untuk aduh, ini lagi penunggang kadal gurun ini luar biasa, barat musuhnya. Nah, seperti ini yang sering kita katakan nyampah. Nanti kita tinggal lihat komentarnya. Jadi saya mendapatkan kill dari lawan-lawan yang memang sudah dilukai teman, dan saya tinggal membunuhnya saja. Ini bahkan saya tidak membantu orang pun. Ketika kita lihat asis saya masih 0, mati 1 kali. Oke, daripada tidak aman, mending saya recall dulu balik, karena ketika biasa menggunakan estes seringkali tidak perlu recall karena bisa healing tidak harus di base kita healing. Pelan sekali ini, sayang sekali, seandainya dia lebih cepat. Apa karena saya belum beli sepatu? Oke, saya coba pakai lebih ke attack speednya. Oke, semoga aman. Waduh, one lagi. Cukup menakutkan, jujur saja cukup menakutkan, karena beberapa tadi dia bisa bangkit dengan sendirinya. Saya ulti sekalipun, nah dia tinggal sedikit, tapi apakah saya menang? Ternyata tidak. Lifesteal-nya dia nampaknya sudah jadi, sehingga walaupun sudah sama-sama energi saya terhisap, dan energinya tetap, energi one lawan tadi tetap bertambah. Duh, mungkin apa karena saya pakai headset Bluetooth ya, karena ini headset Bluetooth ini kan kabarnya Bluetooth tuh sering crash dengan baik itu WiFi ataupun ini pakai data. Jadi kalau sering diperingatkan sih akan terjadi crash apa karena itu. Oke, kita maju lagi pelan-pelan. Teman-teman kayaknya memang luar biasa gitu, bukan di dalam selalu dalam permainannya, tapi cara bermainnya tidak terlalu banyak komentar. Seandainya saya bertemu dengan tim yang kurang support, biasanya ya sambil memakai Bluetoothnya. Tuh, settingnya di sini. Oke, maju dulu aja. Oh ya, tadi tentang kalau udah mati 3 kali seperti ini biasanya udah habis di
dibully. Oke, coba perhatikan tutupnya. Maaf nggak saya potong, saya pengen memperlihatkan apa adanya, memperlihatkan bagaimana sih biasanya kalau main. Oke, maju lagi, tapi entah kalah. Nah, di sini saya suka ekspresi-ekspresi itu. Daripada menyalahkan teman, kita tahu sebetulnya apakah skill kita itu kadang teman sudah bagus, kita sudah main dengan yang terbaik, tapi lawan kadang-kadang skillnya memang lebih kuat. Oke, ini dimintain tolong. Dan ketika kita push menghindari war, itu sebetulnya kita sudah sadar diri bahwa kita tidak akan memperoleh skill kita, kelincahan kita mungkin tidak terlalu maksimal, tapi dengan kompak ya, kuncinya kita harus menghindari war dan juga push turret atau menghancurkan turret lawan. Karena menang tidaknya itu nanti bukan siapa yang banyak kill, tapi siapa yang menghancurkan base duluan. Nah, tergantung orientasi kita, menang ataukah untuk mengumpulkan rekor kill terbanyak atau misi-misi tertentu, misalnya kill terbanyak, assist terbanyak dan lain sebagainya. Nah, itu masing-masing memiliki memiliki tujuan yang berbeda di sini. Oke. Lah, jalan sendiri. Oke, ini saya nyampak. Nah, dapat nyampak. Dan mereka ikhlas. Ya, sebagaimana apalagi kalau kita tank itu harus lebih banyak ikhlas ketika bukan disampaikan sih sebetulnya, finishing. Karena kadang memang kita tidak sanggup menyelesaikan dan memang harus kita serahkan pada teman, dan itu tidak masalah karena kemenangan itu milik tim, bukan milik pribadi, kecuali custom by one. Aduh, Kadrun ini kuat banget. Aduh, dimakan kadal, mati udah tahu kayak gitu, dikeroyok 3 lagi. Nah, di sini tapi memang ya itu strategi, dan ternyata mereka tidak segigih yang kita bayangkan. Mereka masih juga main royal yang wajar. Nah, ini kalau udah seperti ini memang ya kita harus menggunakan strategi yang sama. Kita tidak bisa oke, tambah lagi. Oke, kita maju. Tidak bisa kita main sendirian di sini. Paling tidak kita mendampingi teman. Apapun kita merasa tidak terlalu GG, ya support aja. Oke, yang penting teman atau tim kita dapat skor yang banyak. Yang biasa Johet itu nakal banget, suka melempar, tapi lebih banyak ternyata itu enggak sengaja. Oke, dialog minta buff. Oke, tapi justru tadi dari dilempar dilempar sama si Johet tadi, saya mendapatkan kill 1 lagi. Jadi enggak nampak noob banget, walaupun dari cara mainnya aja udah kelihatan noob sebetulnya. Oke, tambah 1 lagi. Tapi dia sendiri juga tidak menyalahkan atau mengatakan lagi dimakan kadal, semprotkan wall. Luar biasa memang strateginya. Dia memang cara bermain. Oke ya, memang nggak bisa kabur. Ya, gimana lagi. Nah, enak kalau mainnya kayak gini. Kita nyadari bahwa memang kita kalah itu karena kalah war, kita mati di sini itu ya sebetulnya bukan salah siapa-siapa sih, baik itu secara teknis atau mungkin memang skill kita, tapi itu bukan salah siapa-siapa. Salah kita sebagai anggota tim, tidak bisa mendukung teman, tidak sempat mendukung teman, atau tidak memungkinkan untuk mendukung teman. Tapi itu kata-kata player loh seperti saya.
Oke, kita coba usahakan ya, dan selagi kita mampu apa yang bisa kita lakukan, seperti misalnya mengurangi push to red seperti ini. Aduh, tapi line slot mengganggu, dia nampak ya, tahu diri lah mundur, karena kadang-kadang saya nekat, saya males mundur. Wah, Johet di push, cuma kita coba. Oke, good. Cyclops bantu ya, daerah ada. Oke, tetap ini kita harus dapat paling tidak satu turretnya dapat lah. Nah, di sini kita tidak komunikasi, tapi ada rasa tanggap. Ada rasa tanggap, tahu bagaimana menyelamatkan diri walaupun kadang-kadang kepepet dan kita tidak memungkinkan untuk menyelamatkan teman. Oke, yang dapat si Cyclops nggak apa-apa, tapi Cyclops juga lemah. Nah, posisi tidak menguntungkan dan terkepung rupanya. Nunggu bangunnya juga cukup lama nih, 27 detik 26. Nah, mungkin juga karena ini kita main klasik bukan rank, jadi lumayan juga sih yang mainnya juga sabar dan tidak terbeban terlalu besar di sini. Oke, maju lagi. Fanny ngajak nyerang. Cukup meragukan. Ada beberapa yang tidak tampak di layar. Memang saya kurang sering menggeser-geser. Apakah saya bisa berhasil menyampah? Apakah saya bisa berhasil menyampah? Kalau ketemu one-one seperti ini memang kan tipis sekali dengan one-one saya injure, tapi tetap aja saya, walaupun saya kalah, oke, diakui aja. Dia bilang MMA-nya gimana, itu ungkapan. Ya, memang kalah cepat, kalah skill sebetulnya. Tapi tadi masalah kecepatan memang kurang. One secara standarnya memang lebih cepat ya. Nah, menyenangkan, bikin tenang kan. Kalau komennya siap, santuy bro. Nah, gitu. Walaupun sebetulnya diserang, Lordnya datang, mereka manggil Lord, kalau enggak ramai benar, langsung mereka udah mendesak. Oke, bantu sebisanya. Masalah Fanny-nya cukup lumayan lah. Oke, yang kita bisa kalau minion sampai nanti kalau siapkan ulti untuk one lagi. Nah, Fanny-nya kalah diolok sama lawan tuh bandar. Oke, bantunya sambil sembunyi pun tidak masalah. Oke, terus dapat. Oke, dapat. Fanny dapat, kita dapat asis. Fanny-nya juga lumayan, lincah, bagus. Oke, saya ikuti Johet karena Johet tadi kalaupun ngelempar bukan berniat nakal seperti Johet biasanya. Aduh, ini kecepatan assassin line slotnya luar biasa dan saya kena. Karena ternyata ada clean juga yang membackup-nya. Aduh, kalau melihat gini, oke, dapat asis. Why not? Kenapa kita tidak mengucapkan terima kasih? Asis kita dapat 5, bisa kita lihat di statistik bagian kiri atas. Jadi kalau dihitung total, kita berperan dalam 10 kematian lawan. Jadi 5 kita memang kill kita sendiri, 5-nya lagi kita turut berpartisipasi pada terbunuhnya lawan. Nah, di sini sementara saya mati 8 kali, jadi kalau saya hitung untuk hitungan pencapaian saya sendiri ya, ini masih 10 banding 8. Jadi memang kalau mau dihitung rugi-rugian ya, saya masih saya masih untung 2 dan itu mepet banget sih.
kalau untuk hitungan prestasi atau pencapaian misalnya. Oke, one dulu ya, memang sejak tadi one-nya luar biasa. Sumbangan one dapat kill juga, kill saya. Oke, ada clean. Oke, dapat clean. Oke, tapi apakah bisa membunuh expert? Duh, minion belum datang. Alah, bottom line turretnya udah mulai diserang. Oke, pulang dulu saja lah, karena teman ada di depan. Oh, sebetulnya sudah ada si. Oke, nyicil dulu, nyicil clear line. Siapa tahu nanti bisa epic comeback. Kalau masalah kill, untuk kill antar tim kita masih menang. Waduh, padahal ini memang luar biasa. Selain skillnya juga dimakan kadal. Iya, itu memang hero baru luar biasa. Mereka memang memiliki keistimewaan secara dasarnya, apalagi dimainkan dengan biasa aja atau standar aja itu udah cukup membuat kewalahan. Seperti kalau yang terbaru yang saya amati, saya rasa seperti itu tadi, Barat penunggang kadal tadi, lalu teman Brody, dan beberapa memang luar biasa seperti itu. Oke, kita upayakan, tapi masalah skill kita juga enggak. Ayo kita win. Aduh, tuh lihat, dapat 1, tapi HP saya drop terus walaupun saya udah pakai atribut pencuri hidup atau lifestyle. Ya, kita sebetulnya udah main sebagus mungkin, cuma mungkin kita kurang keroyokannya. Oke, lumayan loh, dapat 8 kill untuk seorang noob. Cuma tidak terlalu bangga sih untuk pencapaian ini, karena tuh lihat matinya 9. Berharap sih setiap game tuh janganlah lebih dari 10, tapi ya kadang gimana lagi ya. Oke, mungkin kita bisa nyambah di sini support, karena sayang banget kalau udah HP lawan sudah diumpan Joher. Awas, hati-hati, si kadal itu luar biasa. Mereka yang berbahaya di sini Barat tadi dan One. Oke, aduh, mau menyerah, jangan dulu lah kalau masih bisa. Di mana nih? Oh, turret kita udah habis. Ini yang sulit. Nah, ini apakah kita dapat Lord pun juga ketika mau memang klasik kadang-kadang seakan-akan diharamkan untuk karena kalau dapat lagi, dapat, ayo. Oke, lumayan. Ini yang berbahaya karena turret kita udah habis, jadi kita harus tetap nggak bisa konsentrasi untuk terus push, tapi kita juga harus melihat apakah base dalam kondisi baik-baik saja. Oke, coba saya putuskan untuk mendampingi Lordnya. Lancelot mencegat, saya juga harus jaga jarak nih, Mereka bertahan dengan Lancelot dan siapa itu, dan Dayatka. Oh, dan Clean. Harusnya sih mundur, maksudnya paling tidak dapat 1. Nah, ini di sini seharusnya mundur, cuma gemes juga sih mau buru-buru langsung push. Nah, kadang-kadang kurang sabar tuh bikin seperti itu deh.
padahal lumayan dapat satu line turret mereka bobol, walaupun WQ-nya kita habis. Tapi kalau coba cek statistik kembali, dari hasil nyampah ada 12, tapi membantu temen, lebih banyak dibantu temen dibandingkan apa. Di sini asisnya dapat 6, mati 10 kali, membunuh 12 kali. Ya sewajarnya sih, pemain biasa pun juga seharusnya seperti itu. Tapi ini tadi yang saya kurang hati-hati dalam menjaga nyawa. Oke, apa ya, oke, saya ganti aja lah untuk yang anti turret. Gimana caranya lah dijaga. Oke, jangan menyerah. Sayang sekali tidak pas momentumnya, jadi kewalahan juga, apalagi 2 menyerah. Memang kecepatan musuh dalam menguras HP atau HP atau nyawa luar biasa. Oke, paling tidak kita tidak menyerah dan kalah, padahal teman-teman sudah hebat sekali. Oke, saya rasa gitu dulu aja dah. Dan ya ini setiap dalam game kita tidak selalu menang, tapi kadang ada kalahnya kayak gini, killnya lumayan banyak, teman-teman pas bagus, kekurang peruntungan dalam memanfaatkan momentum, itu cukup turut menentukan juga bagaimana kita menang atau kalah dalam sebuah game. Oke, itu dulu aja. Saya nanti tidak juga, jangan terlalu banyak untuk membuat konten semacam ini, karena ini hanya untuk refresh saja di sela-sela saya istirahat membuat video untuk perkuliahan atau pengajaran. Oke, doakan saya selalu sehat dan semoga Anda pun selalu sehat semua teman-teman di sini. Dan ketemu lagi, baik itu di mata kuliah atau di sekedar mempertunjukkan bagaimana saya bermain game, apakah bagus ataukah noob ataukah biasa-biasa aja. Itu paling tidak salah satu cara supaya Anda mengenal karakteristik saya dan kita bisa bersilaturahmi, kenal, dan yang memang sesuai, memang kita berteman secara apa adanya bisa melalui media ini. Oke, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Salam dan selalu sehat. Terima kasih.